mainisi ngaya graul kutas ngat ngetini melif manes na ingat na males. Film ini mengisahkan tentang nasib tragis yang dialami seorang remaja setelah ia menolak seorang gadis lugu dan penyendiri. Karena yang ditolak adalah seorang anak dari sebuah keluarga psikopat, jadi ketika cinta ditolak, para psikopat pun bertindak. Gak perlu lama-lama, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Film berawal dari suasana subuh di sebuah kota kecil dan sepi yang berada di Australia. Saat itu, seorang anak bernama Brent sedang liburan bersama ayahnya sambil dengerin musik. Brent yang sedang nyetir mobil yang baru lunas itu tidak sadar akan bahaya di depannya. Ia hampir menabrak seseorang yang penuh dengan luka, lalu membanting setir dan akhirnya nabrak pohon mahoni hingga membuat sang ayah tewas seketika. 6 bulan telah berlalu. Semenjak kecelakaan itu, Brent jadi pemurung seolah tidak punya semangat seperti dulu. Saat itu sekolah Brent akan mengadakan sebuah acara prom night. Lalu Jamie, temannya Brent, memaksanya untuk ikut berpesta nanti malam. Smoke and hang out, and you're just gonna smoke and hang out? I've only got one. For her pleasure. Dan kebetulan datang Mia, yang akan menjadi pasangan Jamie nanti malam. Gak lama setelah itu Brent dihampiri seorang siswi lugu dan penyendiri yang bernama Lola. Saat itu Lola mengajak Brent untuk pergi ke acara prom night bersamanya. Brent pun kaget dan canggung. Tapi karena gak tega buat nolak, Brent berbohong kalau sebenarnya dia gak suka berduaan sama orang yang bukan muhrim. Apalagi sampai mendatangi acara-acara semacam itu. Setelah itu Brent langsung menemui sang pacar yang bernama Holly. Lalu ia membicarakan tentang ajakan Lola yang menurutnya terbilang nekat karena mengajak pria yang sudah punya pacar. Tapi sudahlah, daripada gibahin Lola, pasangan ini seperti biasa jedak-jeduk dulu sebelum pulang. Peraduk songkolan yang dilakukan mereka tentu saja membuat mobil bergoyang-goyang dan membuat orang penasaran. Dan sungguh tak disangka, perasaan Lola benar-benar rontok saat menyaksikan pujaan hatinya sedang ditunggangi oleh Holly. Setibanya di rumah, keceriaan Brent berubah terbalik karena ia selalu teringat kepada ayahnya. Bahkan ia seolah tidak peduli saat Holly membicarakan acara prom night nanti malam. Kebiasaan Brent yang selalu mengurung diri tentu saja membuat ibunya bingung. Ia pun sudah tidak tahu lagi bagaimana cara agar anaknya bisa kembali seperti dulu. Sementara rasa khawatir si ibu malah membuat Brent kian merasa bersalah dan semakin depresi. Lalu ia mencoba menenangkan diri dengan melakukan kebiasaannya, yaitu memanjat tebing curam. Sejak insiden itu, cuma memanjat dan berduaan bersama si dogilah yang bisa membuat Brent merasa tenang. Tapi lain halnya dengan si ibu, ia selalu cemas, lalu mencoba menghubungi anaknya untuk segera pulang. Saat panggilan terhubung, si ibu gak sadar kalau seseorang telah menculik anaknya. Di waktu yang sama, Jamie yang sedang berusaha tampan menjemput Mia untuk acara nanti malam. Gak lupa juga ia memberikan seikat bunga berharap mendapat senyuman dari wanita pujaannya. Tapi boro-boro berterima kasih, Mia terlihat tidak peduli dan malah ingin buru-buru pergi. Lalu gak lama kemudian orang tua Mia datang dan terlihat senang saat ada cowok yang macarin anak mereka. Karena semenjak kehilangan adiknya, pribadi Mia menjadi berubah hingga berpenampilan kayak dukun seperti ini. Mereka pun berharap keberadaan Jamie bisa mengobati kesedihan Mia dan menjadi imam untuk anaknya kelak. Kembali kepada si ibu yang tidak menemukan keberadaan Brent. Ia terlihat bingung apalagi saat Holly sudah datang untuk menjemput anaknya. Lalu selang beberapa saat, mereka kaget saat melihat dogi kesayangan Brent pulang dengan terluka parah. Kemudian Holly menghubungi ayah Mia yang seorang anggota polisi, berharap menemukan jawaban tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Saat Jamie OTW menuju acara prom night, orang yang menculik Brent singgah dulu untuk membeli KFC KW, lalu melanjutkan perjalanan untuk menuju rumahnya yang berada jauh dari pemukiman. Tapi ketika melihat bangkai rakun di pinggir jalan, si penculik mengambilnya entah untuk dijadikan apaan. Sungguh tak disangka, otak penculikan ini adalah Lola yang telah menugaskan ayahnya. Di mana semua ini ia lakukan karena Lola ingin mengadakan acara prom night spesial bersama Brent di rumahnya.
Lola sebenarnya memiliki pribadi yang aneh sejak dirinya masih bocil. Selama ini pun Lola selalu merasa dirinya adalah seorang prinses yang selalu mendapat perhatian spesial dari ayahnya. Kedekatan ayah dan anak ini sudah biasa mewarnai hari-hari Lola atas nasibnya yang kurang beruntung di luar sana. Saking sudah merasa dekatnya dengan si ayah, Lola pun gak merasa malu untuk ganti baju di hadapan ayahnya. Singkat cerita, keluarga Lola sudah menyekap Brent untuk menjadi pendamping dalam acara prom night buatannya. Sementara Brent yang baru sadar, terkaget-kaget saat melihat ibu si Lola yang aneh memiliki lubang imut di jidatnya. Saat itu Brent terus memberontak, lalu terlihat Lola sedang bersiap menyuntikkan pembersih kloset pada Brent, berharap Brent akan tenang dan memiliki hati yang bersih sebersih kloset. Hubungan Lola dengan sang ayah sangat berbanding terbalik dengan ibunya. Lola terlihat tidak suka saat sang ayah menyuruhnya untuk foto bersama dengan si ibu. Setelah sesi foto usai, mereka menyantap ayam goreng sebelum berdansa sama si abang Brent. Kemudian Lola meminta ayahnya untuk jangan sosok perhatian lagi kepada si ibu. Karena mulai saat ini dirinya lah satu-satunya wanita yang harus diperhatikan oleh sang ayah. Then not get too skinny or daddy won't like you anymore. Do you want some? Melihat Brent yang tidak kooperatif, sang ayah mengambil palu untuk mengancamnya. Terlebih, ia gak mau kalau sampai si prinses kecewa dan tidak bisa have fun lagi. Kemudian Brent berkata alasannya gak mau makan itu karena dia sudah gak kuat pingin ngompol. Show me! Still need to go? Ones or twos? Keinginan Brent itu pun dijadikan kesempatan oleh Lola untuk bisa melihat belalai pria idamannya. Lalu ia memaksa Brent untuk segera ngompol pada sebuah gelas yang ia siapkan. Karena masih saja menolak, sang ayah kembali mengancam dan menyebutkan bahwa palu yang ia bawa sudah digunakan untuk menghajar si Dogi. Ia juga memaksa Brent untuk menuruti permintaan Lola kalau gak mau kedua lato-lato Brent pecah berhamburan. Setelah melakukan permintaan Lola, cewek psikopat ini mau menggigit belalai Brent karena sudah digunakan untuk menjajal bibir basah berlendir milik Holly. Saat Brent bersembunyi di sebuah pohon, Lola pun datang untuk ikut menangkap mainan bernyawa miliknya. Lalu dengan gaya seperti maling rambutan, mereka berusaha agar Brent terjatuh dan kembali menyekapnya. Gak mau mainan anaknya kabur lagi, si ayah pun akhirnya memaku kaki Brent menggunakan 2 buah pisau. Di tengah penderitaan Brent, Pak Polisi yang melakukan pencarian hanya menemukan barang-barang milik Brent saja. Keadaan ini tentunya membuat Holly dan si ibu semakin merasa khawatir. He thinks I blame him. Do you? Di waktu yang sama, Lola sedang menunjukkan katalog para mantan pacarnya sejak ia masih bocil. Tapi pacar bukan sembarang pacar. Orang-orang malang ini adalah korban penculikan Lola yang ternyata sudah dilakukan sejak dulu. Lalu ia menunjukkan seorang pria bernama Timmy yang katanya berhasil lolos. Sontak Brent pun baru ingat jika pria tersebut adalah orang yang hampir ia tabrak 6 bulan yang lalu. Tapi meskipun sempat kabur, Lola berkata bahwa Timmy sudah tewas akibat luka di sekujur tubuhnya. Dan setelah Timmy tiada, Lola akan menjadikan Brent sebagai penggantinya. Bahkan ia akan mengukir cintanya saat ini di dada Brent, seperti yang sudah ia lakukan terhadap Timmy dan pria lainnya. Melihat Brent yang sibuk menahan perih, Lola belum puas jika tidak ditambahkan ekstrak garam beriodium.
Rasa perih di tubuh Brent memang sangat menyiksa. Tapi tentunya berbeda dengan kepedihan yang dirasakan oleh Mia. Ia pun mencoba mengobati diri dengan berusaha mencintai orang yang sama sekali tidak ia cinta. Makanya daripada main hati dengan Jamie, ia memilih mainin titiknya saja di tengah keramaian. Di tengah suasana romansa dengan taburan salju berbahan sintetis, Lola merasakan kehampaan meskipun sudah gonta-ganti pria. Hingga ia pun sadar bahwa cinta sejatinya tak lain adalah ayahnya sendiri. You're the prince. That's why I can't find what I like. It's always been you, Daddy. It's you and me. Selang beberapa saat, Brent terlihat ketakutan saat Lola dan ayahnya akan menjadikan bangkai rakun sebagai pakan sesuatu. Entah apa yang sebenarnya mereka pelihara di dalam ruang basement. Tapi sebelum memberi makan peliharaannya, Lola mau mencoba melobangi jidat Brent, karena hanya dengan cara tersebut, Brent akan kehilangan kesadaran dan tentunya akan semakin mudah untuk diatur. Meskipun Lola sudah mengebor dengan benar, Brent yang tangguh masih saja sadar dan masih bisa mengingat orang-orang yang ia sayangi. Kemudian Lola berkata bahwa dengan cara inilah, ia bisa memelihara Brent untuk selamanya seperti orang-orang yang saat ini berada di dalam basement. Dan sebagai langkah terakhir, Lola akan memasukkan air panas melalui lubang yang telah ia buat. Tapi karena lubang buatannya kurang gede, si ayah yang bertugas mengedit hasil kerja anaknya. Brent jelas kaget saat melihat peliharaan Lola yang sudah menjadi sosok kanibal. Setelah memasukkan Brent ke dalam basement, Lola teriak histeris melihat ayahnya tewas di mukbang peliharaannya sendiri. Ia pun gak terima akan perbuatan Brent yang telah merenggut cinta sejatinya. Di sisi lain, Pak Polisi merasa senang meskipun anaknya pulang dalam keadaan mabuk. Karena baginya, yang penting anaknya happy. Terlebih, ia sudah bingung karena selama beberapa bulan ini, Mia hanya menangis setiap malam. Dan asal kalian tahu guys, adik Mia itu tak lain adalah Timmy yang sebenarnya sudah disantap para kanibal. Ngomong-ngomong soal para kanibal, saat ini mereka tengah bersiap untuk menjadikan Brent sebagai hidangan penutup. Setelah berhasil mengalahkan para kanibal, Brent baru tahu, ternyata di ruangan ini banyak korban-korban Lola yang sudah menjadi tulang belulang. Di waktu yang sama, Lola akan melampiaskan kemarahannya kepada si ibu, yang selama ini selalu menentang perlakuan baik si ayah kepada dirinya. Setelah menghabisi ibunya sendiri, kita beralih dulu kepada Holly yang masih bingung akan keberadaan pacarnya. Lalu tiba-tiba ia kepikiran tentang Lola, yang katanya ingin mengajak Brent ke acara prom night. Kemudian ia bergegas menghubungi Pak Polisi untuk segera mengecek rumah Lola. Mendengar kedatangan seseorang, Brent berusaha memberitahu akan keberadaannya yang masih terkurung di dalam basement. Namun harapan untuk selamat akhirnya kandas, karena Pak Polisi pun akhirnya tewas. Kemudian Lola yang masih emosi berniat untuk memberi penderitaan kepada Brent. Lola pun berkata bahwa ia akan menghabisi ibu dan pacarnya Brent. Just like you did to my daddy. And then I'm going to stab Holly in the heart. Just like you did to me. Keesokan harinya, Brent berencana untuk kabur dengan cara menumpuk-numpuk jasad yang berada di dekatnya. Di saat itu pula, Lola masih berjalan santai untuk menuju rumah Brent. Melihat Holly yang akan menuju rumah Brent, Lola bersiap-siap untuk menghadangnya.
Lola berkata, meskipun tidak disengaja, insiden tersebut berhasil membuat Lola kelengar. Sementara Holly yang sempat kaget dengan keadaan si pacar, akhirnya merasa lega karena Brent ternyata masih hidup. Dan tiba saatnya mereka untuk menghabisi Lola. Setelah dihantam oleh mobil, psikopat Lola pun akhirnya rungkad.